Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 2 Bangkalan, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Saya Muhammad Fahrul Rozi. Saya Asia Fini Awalina. Dan saya Rizkiatul Hasanah. Berikut penjelasan hasil diskusi kami mengenai demonstrasi kontekstual. Memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua adalah pada saat guru menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min, peserta didik aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan berbagai pengalaman yang dimiliki sebelumnya, yang diperoleh ketika belajar mengerjakan soal dengan guru sebelumnya. Peserta didik juga telah memahami pola atau hubungan data dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Mereka juga melakukan pengulangan pengerjaan. Apa yang diulang adalah soal, sehingga mereka semakin kuat dalam pemahaman dan pengalaman pada percobaan pertama. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kelompok kami, metode yang diterapkan seperti contoh pada kasus pertama dapat diterapkan dalam kegiatan belajar. Metode tersebut adalah metode konstruktivisme, karena sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, yaitu peserta didik aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan berbagai pengalaman yang telah dimiliki. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut pendapat kami, langkah yang bisa Bu Rina lakukan adalah pertama, dengan pendekatan sosial emosional. Bu Rina mencari tahu penyebab peserta didik tidak bisa berhitung. Setelah mengetahui penyebab peserta didik, Bu Rina memberikan motivasi dan pengarahan kepada peserta didik agar peserta didik semangat dalam belajar berhitung. Langkah selanjutnya adalah membuat lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan. Bu Rina bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti belajar sambil menyanyi, sambil bermain, dan menggunakan alat peraga yang disukai peserta didik.
Bu Rina juga perlu mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari, seperti siswa dikenalkan ke benda-benda di sekitarnya dan belajar menghitung jumlahnya. Beliau bisa membuat LKPD yang menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan tujuan pembelajarannya. Langkah selanjutnya yaitu asesmen peserta didik secara berulang-ulang dan memunculkan masalah yang lebih agar peserta didik memiliki perkembangan dalam berpikir. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Karena pada usia kelas 1 SD merupakan usia yang masih pada tahap operasional konkret. Menurut Jarvis dalam IPDA 2015 dalam jurnal Perkembangan Kognitif Teori Jan Piaget menjelaskan bahwa pada tahap operasional konkret tanpa objek fisik di hadapan anak-anak usia operasional masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Sehingga guru diharapkan mengajarkan materi berhitung dengan konkret dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Teori selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme, yaitu sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah mereka miliki. Dengan memetakan peserta didik dan memberi perhatian lebih, membuat lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan, memberi bantuan berulang-ulang dan membuat hubungan antar matematika dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme Vygotsky tentang Zone of Proximal Development atau ZPD, atau zona perkembangan proksimal. ZPD merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Zona yang dimaksud diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut pendapat kami, Made menerapkan pembelajaran yang memperhatikan lingkungan belajar. Hal itu perlu dilakukan oleh Made karena untuk memupuk rasa cinta kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Bali. Selain itu, Made membuat peserta didik lebih paham dengan teks deskripsi karena objek yang dideskripsikan berada di sekitar lingkungan tempat belajar. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang dilakukan oleh Made adalah pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya murid, serta melibatkan orang tua dan komunikasi sebagai mitra. Teori yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah teori pembelajaran konstruktivisme, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan siswa untuk membangun pengetahuan dan makna sendiri melalui keterlibatan aktif. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui aktivitas seseorang. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.